Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi dzawil fadaili wal kiram, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Shahibatul Bait Umi Nurgi yang saya kenal ya. Dan beserta keluarga kita doakan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para ustazah yang hadir di sini menghiasi majelis ilmu siang yang penuh berkah hari Jumat. Yang mudah-mudahan duduknya kita di sini berlipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya nggak sebutin atu-atu, banyak banget di sini. Nanti kalau atu-atu disebutin kelamaan. Ala kulli hal, yang pertama kita sama-sama bersyukur sama Allah. Karena mungkin baru kali ini ya kita bisa kumpul duduk bareng. Ini Manggarai Selatan, belum semua. Belum semua ya. Yang diundang Manggarai Selatan Ustazah dari RW 1 sampai RW 9. RW 1 sampai RW 9. Berarti ini adalah kumpulan dari paku-paku, masing-masing paku di setiap RW, gitu ya. Ibaratnya begitu. Jadi ini kumpulan adalah kumpulan orang-orang yang insya Allah rajin nuntut ilmu ya Bu ya. Amin. Dan orang-orang yang rajin mengembangkan ilmu. Karena kita tahu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an, kemudian setelah belajar kita ajarkan kembali dan kita amalkan. Nah, ini mudah-mudahan sematan ini, gelar ini buat kita semua ya Bu ya. Karena kita termasuk, dan saya juga masih terus belajar. Karena belajar tuh nggak ada batasnya Bu ya. Nggak ada SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Nggak punya batas itu belajar, nggak ada waktu batasannya. Sampai maut menjemput, kita ini diperintahkan Allah untuk terus menuntut ilmu. Kenapa? Karena orang-orang yang punya ilmu sama orang yang nggak punya ilmu itu beda. Begitu kan Ibu ya? Yang tadi saya bacakan surat apa Bu? Ibu sering baca ya Bu ya? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, surat Az-Zumar. Itu surat Az-Zumar surat ke-39. Itu ayat 9. Sering kita dengar tapi kadang-kadang kita nggak tahu di mana tuh suratnya. Kita hafal bacaannya, kadang-kadang kita baca misalkan tadi di akhir surat Al-Baqarah sampai sebelum Ali Imran tadi kan dibacakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum. Sering nggak kita baca? Tapi kita nggak tahu tuh di mana letaknya. Iya benar. Iya, hafal bacaannya masih mending, alhamdulillah. Masih tahu bacaannya, ya, makanya kita masih terus belajar. Jadi bukan hanya saya yang belajar, tapi juga Ibu harus belajar. Nah, tadi kita sepakat bahwasannya dalam surat Az-Zumar ayat 9 dikatakan nggak bakal sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Dari cara bicaranya beda. Dari cara makannya beda. Dari cara ibadahnya beda. Maka kita harus semangat untuk terus menuntut ilmu. Nah, ini berarti kalau kita disebut dalam Al-Quran nggak sama orang yang belajar sama orang yang tidak belajar. Orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu berarti kita punya keistimewaan. Sepakat? Sepakat Ibu? Apa sepakatnya? Karena di dalam tadi mempersilahkan duduk.
Jadi kita sepakat nih, dalam Al-Quran tadi, kita ini adalah orang-orang yang insya Allah termasuk punya keistimewaan tuh kan? Punya keistimewaan kan? Kenapa istimewa? Karena kita nggak sama dengan orang-orang yang tidak punya ilmu. Kenapa? Karena selama ini kita masih terus belajar. Ada yang belajarnya dari Senin sampai hari Jumat, ya kan Bu? Ada yang sehari sampai 3 kali belajarnya. Kayak minum obat. Apalagi ibu-ibu sehari 3 kali nih. Masa pandemi dah. Saya aja belajar sampai 4 kali sekarang nih. Tadi Al-Munawwaroh, Al-Hidayah, terus di Jalan Rusa 2. Terus sekarang mana jalan apa ini? Belajarnya sampai 4 kali nih di sini. Nah, jadi artinya tadi disebutkan, ini nggak sama nih kita nih. Makanya saya semangat untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu. Kenapa? Karena udah jelas-jelas dalam surat Az-Zumar tuh nggak sama orang yang punya ilmu sama orang yang nggak punya ilmu. Yang pertama alasannya, karena orang yang punya ilmu tuh pahalanya kekal. Pahalanya kekal sampai di kuburan. Sampai nanti kita menuju Allah. Buktinya mana? Ibu pasti semuanya hafal hadisnya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salas. Orang pimpin majelis taklim semua pasti hafal kan? Kalau wafat seorang manusia semuanya putus amal. Kecuali apa? 3 kan? Yang pertama apa? Sedekah. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan. Nah, kita termasuk gak orang yang bersedekah jariah? Amin. Termasuk ya? Termasuk. Kenapa? Walaupun kita sedekahnya tanpa pakai duit atau pakai duit sedikit, tapi banyakkan pakai ilmu yang kita punya, itu namanya sedekah jariah bukan? Sedekah jariah. Kemudian apa lagi? Ilmu yang bermanfaat. Kita dapat ilmu, kemudian kita ajarkan kembali. Kemudian apa lagi yang ketiga? Anak soleh. Anak soleh kan bukan berarti anak yang dari kita kan? Murid-murid kita anak bukan? Anak. Karena dalam kitab Ta'lim Muta'alim, orang tua ada 3. Orang tua yang melahirkan, yang kedua orang tua yang mengawinkan, yang ketiga orang tua yang mengajarkan. Berarti kita punya anak gak? Punya. Ibu punya anak. Punya anak? Kok bingung? Punya. Tentang pakai masker bingung semua. Yang tidak ada maskernya. Jadi ketiga-tiganya kita masuk gak ini? Masuk kan? Jadi betul gak kita ini adalah orang-orang yang punya pahala yang kekal? Betul. Yang mudah-mudahan ini merupakan gelar buat kita semua. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang punya pahala yang kekal ketika nanti menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, istimewanya kita. Kita orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang mengembangkan ilmu adalah orang-orang yang bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang punya ilmu atau guru-guru kita adalah orang-orang yang nanti memberikan syafaat ketika kita kejeblos di neraka. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah, idza kana yaumul qiyamah fayaqulullah, Allah berkata kepada siapa? Lil mujahidina wal abidina. Jadi Allah tuh teriak kepada orang-orang yang jihad, orang-orang yang ibadah. Apa kata Allah? Udkhulul jannah, suruh masuk surga. Maka orang yang punya ilmu bilang, ya Allah, kami ini dengan ilmu yang Engkau berikan, kami beribadah, kami berjihad. Maka kata Allah, antum indi ba'du malaikati. Kamu ini di sisi aku seperti malaikat-malaikatku. Ini yang bicara siapa? Allah dalam hadis qudsi. Orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu, orang-orang yang mengembangkan ilmu adalah orang-orang
yang sama kedudukannya nanti di hari kiamat dengan para malaikatnya Allah. Maka kata Allah, Ishfa'u, kasih syafaat. Buat mungkin kenalan kamu yang saat ini nggak bisa langsung ke surga. Makanya kita wajib hukumnya cinta sama guru kita. Apalagi guru yang lurus, guru yang ngamalin ilmunya, guru yang benar-benar kita lihat sejarahnya, bukan asal guru. Kita lihat sejarah kewaroannya, kita lihat sejarah kezuhudannya, kita lihat sejarah ilmunya. Nah, itu adalah orang-orang yang nanti nolongin kita. Nah, itu ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Makanya Imam Ahmad anaknya bingung. Kenapa Imam Ahmad di sepanjang hidupnya selama 40 tahun lebih mendoakan Imam Syafi'i yang telah wafat. Sampai anaknya nanya nih, "Wahai ayahku, kenapa engkau pasti nyematin guru kamu selain orang tua kamu doa kepada Imam Syafi'i?" Maka kata Imam Ahmad bahwasanya dia wajib mendapatkan doa dari aku. Kenapa? Karena Imam Ahmad tahu hadis yang tadi. Tahu kan? Kenapa? Ternyata guru-guru kita adalah orang-orang yang nanti akan memberikan syafaat buat kita pada hari kiamat. Nah, itu istimewanya kita. Kita berarti nanti insya Allah yang belajarnya rajin, kemudian yang mengamalkan ilmunya, yang ngembangin ilmunya bisa memberikan syafaat. Jadi syafaat, tapi yang syafaat yang terbesar adalah syafaat siapa? Nabi Muhammad. Syafaat uzmah yang paling besar adalah Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga ya Bu ya. Nah, nyatet gak? Kalau nyatet ntar omongin lagi yang saya omongin ya. Ntar kasih kesimpulan ya, supaya nanti diberikan kepada jamaahnya lagi, gitu kan? Jadi apa namanya? Udah ya? Oh ya. Karena itu nanti jadi PR. Ketika ibu dapat dari saya, berarti ibu harus nyampaikan lagi. Kenapa? Ini berarti kan amanah kan? Amanah hadis yang tadi kita baca sama-sama. Ternyata orang-orang yang punya ilmu itu bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di laut, itu semuanya, semut yang ada di sarangnya, semuanya mendoakan kita. Buat siapa? Limu'allimin nas al-khair. Buat orang-orang yang mengajarkan manusia kepada kebaikan. Berarti kita istimewa gak? Istimewa. Kenapa? Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadis dengan maknanya, Allah, kemudian para malaikat, kemudian penduduk langit, penduduk bumi, termasuk semut yang ada di sarangnya dan ikan yang ada di laut, itu semuanya memohon kepada Allah untuk kita semua. Berdoa kepada Allah untuk kita semua. Berarti kita istimewa gak? Istimewa. Yang doain malaikat kira-kira dikabul gak? Plus Allah yang ngasih sholawat buat kita. Kira-kira istimewa gak? Istimewa. Berarti kalau Allah katakan tadi gak sama orang yang belajar sama orang yang gak belajar. Orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu gak sama. Betul lah. Kenapa? Karena Allah sendiri, berikut para malaikatnya, berikut penghuni langit yang kita nggak tahu. Penghuni langit banyak gak Bu? Bukan malaikat doang kan? Ada gak matahari? Itu kan penghuni kan? Bintang penghuni bukan? Penghuni semua. Itu berselawat pada kita. Itu mencurahkan rahmat buat kita. Itu mendoakan buat keselamatan kita. Kenapa? Karena kita istimewa. Kemudian yang keempat, bahwasanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan dengan sebuah maknanya,
Kalau ada papan tulis, saya tulis papan tulis. Karena nggak ada papan tulis, berarti sekedar artinya. Iya. Oh iya, nggak apa-apa. Dalam sebuah hadis, apa artinya? Kalau kita memandang kepada orang alim, mandang Bu ya, mandang, makanya saya buka masker. Biar kelihatan. Itu dipandang itu, maka balasannya lebih baik daripada 1000 kuda yang engkau sedekahkan di jalan Allah. Dalam kitab Lubabul Hadis, sebuah riwayat bahwasanya ketika kita memandang orang yang alim, memandang guru-guru kita, maka lebih baik daripada kita punya 1000 kuda yang kita sedekahkan untuk jalan Allah. Artinya kedudukan orang alim istimewa gak? Istimewa. Makanya nggak wajar kalau orang alim di penjara. Betul. Sedih, nyerempet itu. Nggak wajar kan? Orang Allah aja mengistimewakan kan? Di Quran ada, di hadis-hadis ada. Berarti luar biasa kezolimannya kan? Iya. Orang yang alim, yang memang dzurriyyah Rasulullah, yang harus kita hormati, yang harus kita muliakan. Allah aja muliakan orang yang alim kan? Malaikat muliakan orang yang alim. Ini bukannya penguasa tunggal, bukan yang punya kekuasaan sampai akhir hari kiamat. Kekuasaannya terbatas, tapi semena-mena kepada orang yang alim. Nauzubillah. Nah ini kan jadi perhatian kita, ya. Jadi perhatian kita. Jadi ternyata padahal bahwasanya itu adalah suatu keistimewaan bagi orang-orang yang punya ilmu. Baru mandangnya doang, belum menyalami. Kalau sekarang kan salaman katanya ada batasnya ya. Tapi kalau udah pakai itu nggak apa-apa yang sanitizer. Ya jadi belum menyalami kata Rasulullah. Kalau engkau menyalami kata Rasulullah, maka lebih baik daripada 1000 beribadah, 1000 tahun beribadah. Maksudnya saking banyaknya pahalanya memandang, menyalami orang yang alim. Sekarang anak-anak sekarang boro-boro cium tangan sama gurunya. Hei bapak, ya kan? Halo bapak, halo bro, ya kan? Kenapa? Akhlaknya udah tergeser, ya kan? Udah kayak teman kan? Disamakan dengan teman, bahkan ya mungkin mereka tidak tidak ada etika ketika di depan gurunya. Kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu lagi belajar, mau balik kitab aja pelan-pelan, takut gurunya terganggu. Nah kita nih amal diri. Gurunya lagi ngajar, amal diri nggak boleh juga tuh, terganggu. Kalau amal pelan-pelan aja, nggak usah. Kalau ini kalau guru-guru terdahulu, lihat ulama-ulama terdahulu, Imam Syafi'i ketika depan Imam Malik buka kitab pelan-pelan, mau makan permen lihat-lihat dulu. Gurunya melek apa enggak? Iya, kalau saya sih nggak apa-apa, minum nggak apa-apa, mau melonjol nggak apa-apa, jangan tiduran di sini kan. Nah itu baru ngeliat, baru salam, gimana yang ngasih duit. Itu. Makanya kalau kita ngajarin, kita kan punya juga guru bagi anak-anak saya kan. Saya ngajarin tuh anak-anak tuh supaya manjain tuh gurunya. Dia datang dikasih apaan yang kita punya, sampai gurunya bingung. Udah setiap datang ke rumah, kebetulan kemarin kalau di rumah kan panggil Kak Ida. Di rumah Kak Ida pasti apa aja dibawa katanya. Padahal maksudnya dia juga adalah murid saya gitu. Tapi saya ngajarin buat anak saya. Itu kedudukan guru begitu tingginya, nggak boleh disepelein. Ngasih, apalagi guru ngaji ya, ngasih 50.000, terus amplopnya lu cek lagi.
Nauzubillah. Nah, tadi maksudnya ada ya? Itu ya. Udah. Jadi kita sepakat ya. Mudah-mudahan kita termasuk ya orang-orang yang Allah muliakan. Amin. Kenapa? Karena kita belajar dan kita mengajar. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita mulia apa yang harus kita lakukan? Gitu kan? Jangan kita jadi rendah. Gara-gara kita mulia, tapi malah kita merendahkan diri kita. Gimana caranya supaya yang Allah kasih gelar itu, yang nggak sama dengan orang yang nggak punya ilmu itu, terus sama kita sampai hari kiamat? Yang pertama harus ikhlas, paling penting. Jadi kalau ngajar harus ikhlas, ya. Kenapa? Supaya gurunya enak, muridnya juga nerimanya enak. Ada orang yang ngajar tapi muridnya nggak pernah bisa masuk. Tuh. Padahal gurunya udah ikhlas banget. Kenapa? Faktor umur, ya. Faktor umur. Jadi yang pertama ikhlas, Bu ya. Kalau ikhlas itu pokoknya enak, Bu, endingnya. Endingnya enak. Karena ada sebuah anekdot cerita nih, Bu ya. Jadi ada seorang yang bernama Abdullah dan Umar. Ada berapa orang? Dua. Nanti abis ini pokoknya simpulin ya, yang nyatet. Susah nyatetnya. Kalau ceritanya susah. Ada Abdullah sama satu lagi apa? Umar. Nah, si Abdullah ini dia biasa ngasih sesuatu kepada gurunya. Dan kebetulan nih guru biasa kalau dikasih ngasih lebih buat muridnya. Mungkin gurunya punya sawah 1 hektar kali ya. Iya. Jadi ya gurunya muridnya ngasih, gurunya langsung ngasih lebih. Maka kemudian si Abdullah tiba-tiba suatu ketika datang kepada gurunya. Dia datang kemudian dia bawa apa? Ubi dan singkong. Dia bawa ubi dan singkong ngasih ke gurunya. Ternyata kata gurunya, ini kebetulan ada sapi buat kamu. Jadi dikasih dikasih singkong sama ubi, dikasihnya apa? Sapi. Kira-kira gede gak? Gede. Umar murid yang satu, ngasih kuda, ngasih singkong sama ubi, dapatnya Sapi. Gimana kalau ngasih ayam? Kalau ngasih ayam berarti dapatnya apa? Unta. Kata siapa nih? Kata Umar. Akhirnya Umar beli ayam yang bagus. Beli ayam yang bagus, datang ke rumah gurunya. Maka kemudian datang ke rumah gurunya, diserahkan kepada gurunya dan gurunya terima. Maka kata gurunya, Mar, ambil di belakang tuh ada ubi sama singkong. Kenapa? Ada sesuatu yang dia pengen kan? Iya. Artinya ikhlas kan? Iya. Ketika dia memberi, ada sesuatu yang dia pengen, ada harapan. Nah berarti ketika dia memberi tidak karena Allah. Sama kita nih, lagi belajar, lagi ngajar, pokoknya fokus karena Allah. Mau dikasih 2.000 ya alhamdulillah. Saking kitanya alhamdulillah, banyak yang nyepelein gitu kan. Nah gitu ya. Jadi artinya ketika kita udah ikhlas, insya Allah fokus kepada Allah, semuanya itu akan berakhir dengan baik. Jadi nggak seperti si apa tadi? Umar. Jadi jangan seperti siapa tadi? Umar. Kasih ayam, kasih singkong. Kemudian yang kedua, nilai yang harus kita punya adalah istiqomah. Penting ya Bu ya? Istiqomah penting. Kalau kita mendawamkan suatu pekerjaan, maka itu akan menjadi aliran pahala buat kita. Contohnya, ibu ngerjain setiap kali duha, tapi suatu waktu ibu sakit nggak ngerjain, dapat nggak pahala? Dapat, karena tiap hari ibu melakukan. Ibu ketika wafat misalkan, kemudian ibu punya muridnya melakukan apa yang ibu kerjakan, dapat nggak pahala? Dapat pahala. Jadi karena kita istiqomah, ketika kita belajar dan kita mengajar. Jadi paling penting adalah amalan istiqomah. Kemudian yang ketiga adalah sabar. Perlu gak sabar lagi belajar?
kadang-kadang susah masuknya gitu kan, atau kita ngajar perlu gak sabar? Kita datang muridnya belum datang. Tapi kalau di mana-mana tempat saya ngajar pasti gimana Bu Nila? Bu Jirodia, pasti muridnya belum datang. Udah yasinan ya. Udah tahu gurunya Belum datang. Iya, gurunya belum, waktunya juga udah. Makanya perlu Sabar. Yang belajar sabar, yang ngajar juga Sabar. Nanti endingnya bagus. Kemudian yang keempat adalah banyak-banyak tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah. Apalagi masa sekarang kan kita nih nggak tahu nih siapa yang punya COVID siapa enggak. Allah nggak ada. Amin. Sehat semua. Amin. Makanya kita minta perlindungan kepada siapa? Allah. Kemudian tetap jaga kesehatan. Jadi mudah-mudahan ini bekal yang sedikit ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa amalin dan kita kembalikan lagi kepada jamaah yang mungkin kita semua akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan kita semuanya sehat ya Bu ya. Amin. Kemudian bisa mengembangkan terus apa yang kita dapat. Amin. Terus masih semangat menuntut ilmu. Amin. Karena itu adalah poin kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin. Rabbighfir lana wa li walidayna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.